Oke, ketemu saya lagi ya, Imam Syafi'i dari Hobi Cerdas ya, untuk aero modeling rubber power. Ini saya punya kit baru stick polyfoam ya, kobalt. Jadi hari ini kita akan bikin tutorial video pembuatan atau perakitan kobalt ya. Oke, plastik jangan dibuang karena penting ya. Kemudian ini adalah pola, yang atas non skala, yang bawah skala ya. Ini kemudian bahan utama kita menggunakan untuk sayap itu polyfoam. Ini 2 mili. Sudah terpotong ya. Jadi tidak repot-repot harus motong sesuai pola karena sudah saya potong. Ini untuk stabilizer. Ini untuk fin. Kemudian stiker ya. Ini transparan ya. Ini untuk belakang, ini untuk bagian sayap seperti ini. Kemudian untuk pola baling-baling motor stick ya, 3 mili sudah terpotong juga. Wing post 3 mili tebalnya ya. Kemudian balsa ini yang 1,5 mili ya, ini untuk penggapit wing post. Kemudian karet, ditambah lagi ini adalah kelengkapan untuk motor stick. Ini ada manik-manik untuk washer, untuk memperlancar putaran karet. Ini timah ya, untuk balas pemberat. Ini tusuk gigi 6 cm panjangnya. Ini untuk spar baling-baling. Kemudian ada jarum paku. Kemudian sisanya ini 2 penting ini. Ini adalah bearing rivet, sudah saya custom. Ini jarum pentul, sudah saya custom, jadi dia masuknya pas, tidak oblong ya, tidak kocak seperti ini. Nah, sekarang kita merakit. Yang pertama kita merakit motor stick dulu ya. Jadi ada plastik, ada pola. Ini pola kan besar ya. Yang kita ambil adalah bagian yang ini dulu. Ini kita masukkan ke dalam plastik. Kemudian ini motor stick ya. Tempatkan paling belakang. Kemudian ini kita garisi dulu bagian pengait belakang untuk karet menggunakan jarum paku nanti. Kemudian ini batasan belakang untuk wing post, ini batasan depan untuk wing post ya. Kemudian yang ini kita garis miring sesuai dengan pola. Gunakan cutter yang baru. Ini kita potong miring ya, sesuai dengan pola. Lakukan pemotongan beberapa kali atau irisan beberapa kali supaya rapi seperti ini. Ini kalau kurang lurus, ini amplas nanti mungkin bisa dibuat. Ini tepi kanan, atas, tepi kiri, amplas agak kasar ya. Kemudian yang bawah tidak ada amplasnya. Jadi kita bisa amplas seperti ini untuk ambil lurusnya. Kemudian bagian ini juga. Nah, sekarang kita kembalikan. Penting karena presisi nomor 1 ya. Kemudian ambil seperti ini, pasang. Oke, tahan. Ini harus diberi ketinggian untuk tempatnya baling-baling. Kemudian gunakan lem G ya. Yang pertama kita tetesi lem G, 1 tetes dulu di atas plastik ya, sambil kita tempelkan seperti ini. Kemudian ini sudah. Jadi 1 tetes dulu cukup. Kemudian kita potong
miring. Kemudian yang ini sesuai dengan garis yang ini, jadi tingginya ya kita samakan. Setelah selesai coba kita pasangkan. Oke, kemudian tahap selanjutnya keluarkan jarum pentul dan bearing ripet ya. Ini amplas bagian tepian sedikit saja supaya melengket ke kayu ketika kita lem menggunakan lem G. Oke, cukup 1 tetes dulu. Setelah itu ambil benang jahit, liliti dengan benang jahit sangat banyak ya. Oke, ini sudah kita liliti benang jahit. Jarum pentul masukkan. Ini untuk cek lurus atau tidaknya ya. Oke, perhatikan. Ini adalah garis lurus. Ini harus kita bengkokkan ke dalam sesuai dengan lurusnya ini. Ekor belakang yang paling ujung. Jadi bukan lurus seperti ini, tapi seperti ini ya. Ini penting, namanya down thrust. Kemudian ini dicek lurusnya ya, jika kurang lurus bisa diluruskan. Oke, lurus. Jadi semuanya ini lurus ke arah ujung belakang ya. Kemudian yang ini lurus. Kalau perlu right thrust sedikit seperti ini, itu tidak masalah ya. Kemudian kita keluarkan, kita lem. Agak banyak. Setelah itu lebih cepat kita bakar ya. Lebih cepat kering, lebih cepat putus ya. Kemudian ini sudah, ini kembalikan dulu. Ambil jarum paku. Ini jarum paku kita, ini yang bagian tumpul ya. Ini kita bentuk setengah lingkaran. Kemudian kita bengkokkan seperti ini ya. Oke, untuk bagian yang pengait belakang sudah ditandai, masukkan. Ada lebihan kita potong, tapi kita keluarkan dulu. Jangan langsung dipotong di sana ya. Seperti ini. Kita ingat jangan terbalik ya. Jadi kalau terbalik tidak bisa terpasang pengait belakang untuk karet. Jadi ini bagian bawah, ini bagian bawah. Seperti ini. Liliti dengan benang jahit. Ini tidak usah terlalu banyak, cukup 4, 5, 6 kali ya. Kemudian beri 1 atau 2 tetes lem G. Oke. Jadi sudah selesai untuk bagian motor stick. Kemudian sekarang kita ke wing post. Ini adalah wing post ya. Keluarkan wing postnya. Ini harus dipotong seperti ini. Ingat harus rapi karena ini adalah airfoil.
Oke, ini. Kemudian ini dicoba berdirikan. Kalau bisa berdiri berarti presisi, karena nanti akan kita tempatkan di sini ya. Oke, tempatkan di ini. Kemudian garisi. Ini adalah tempatnya sayap ya, seperti ini. Kemudian gunakan cutter lurus seperti ini, jangan langsung potong dibentuk sesuai airfoil ya, jadi pelan-pelan, karena kayunya kayu air modeling, yaitu kayu balsa, jadi dia sangat empuk ya, tidak keras, seratnya bagus dan ringan. Oke, ini kita buang dulu. Oke, ada batasan sedikit, amplas kasar ya. Ini tekniknya supaya potongan kita bagus, tidak apa istilahnya, ngoyo ya, tidak ngoyo. Apa itu bahasa Indonesia? Yang paling penting adalah posisi sayap. Oke, sudah. Kemudian ini kita garisi sampai posisi sini. Ini kita garisi sampai posisi ini. Nah, oke. Ini akan kita tempatkan di sini nanti. Ya. Ingat posisinya sudah saya tandai depan belakang. Oke, kemudian kita berlanjut ke ini dulu, sayap. Ini sudah selesai karena ini nanti harus dilakukan pemasangan tambahan nanti. Kita sekarang ke sayap. Saya tepikan dulu. Siapkan, ini bisa dilakukan di jok sepeda motor ya, karena ini saya ambil dari jok sepeda motor. Ini kita membentuk airfoil ya. Saya tandai, ini adalah bagian bawah yang kasar, ini halus mengkilap, jadi ini bagian bawah ya. Oke, pertama-tama ini kan bagian bawah, atas kita ambil tengah persis ya, dan lurus. Oke, sudah seimbang, lurus. Kita beri garis yang bagian atas ya. Sudah, kita balik. Ini posisi depan. Ingat, ini posisi depan bawah. Oke ya, depan bawah. Yang kita gunakan gagang sapu bisa, stik pancing bisa, aluminium bisa, yang penting bulat ya dan rata. Kita bentuk airfoil, tempatkan ini di sini, kemudian lakukan penekanan hanya di bagian depan ya. Nanti tidak sampai ke belakang, hanya di bagian depan seperti ini. Oke, kemudian yang sisi satunya, yang bagian tepi tidak usah terlalu banyak. Oke, ini sudah ada terbentuk airfoil ya, seperti ini. Nah, sekarang kita cek dengan
airfoil yang sudah kita bikin tadi untuk wing post. Jadi jika sudah pas, tidak masalah, naikkan sampai terus. Nah, oke, sama juga yang bagian bawah. Ya, ini sudah bisa dilakukan di jok sepeda motor ya. Sekarang kita potong gunakan kertas yang agak tebal karena supaya dia bisa terbentuk bengkokan seperti ini. Kemudian kita potong. Jangan dipotong langsung putus, tapi lakukan beberapa kali irisan. Ya. Oke, ini sudah. Oke, ini perhatikan terus posisi yang ini karena penting. Ini saya geser untuk membentuk dihedral ya. Ini adalah 5,2 cm. Ya, jadi saya ambil ini 5,2 cm. Kita ambil yang sebelah sini dulu. Perhatikan tidak saya geser. Seperti ini. Ini diukur ya 2 inci atau 5,2. Setelah itu gunakan amplas yang kasar. Bagian bawah tidak ada amplasnya, jadi seperti ini. Sampai benar-benar rapi seperti ini. Kemudian yang ini kita putar bagian yang ini. Oke, jadi jika digabungkan ya seperti ini. Kemudian jika dilem nanti seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita harus lem. Gunakan lem untuk styrofoam ya. Ini bisa digunakan untuk gabus, untuk polyfoam. Bisa menggunakan tusuk gigi ya. Oh iya, satu lagi bisa menggunakan lem ini juga, lem stick ya. Ini untuk styrofoam juga, jadi ini bisa untuk polyfoam. Jangan lem tembak, kalau lem tembak terlalu berat. Kemudian tempatkan di sini. Oke, pasang satu dulu. Tempatkan di garis depan belakangnya harus lurus. Ingat ya, jangan terbalik seperti ini ya. Kita cek lagi, rekatkan. Oke, ini sudah. Sekarang bagian sisi satunya. Ingat di samping kiri, untuk sayap kiri ya. Dan yang ini sayap kanan. Lurus presisi. Kemudian ini tadi kan 5 inci ya, kurang sedikit, jadi kita tinggikan sedikit. Oke, ini kita tahan sebentar, kita siapkan solasi. Ini untuk mengunci nanti dihedral
solasi yang kecil aja. Oke, kemudian tempatkan di sini. Kalau sudah kering, pasang solasi seperti ini. Sudah, kita cek lagi. Oke, buang bagian ini. Ini tidak dipakai ya. Nah, ini sudah terbentuk dihedral 5, atau 2 inci ya, sekitar 5 cm, 2 mili. Nah, sekarang ini kita beri penggapit sayap. Ini serat ya. Jadi potongnya nanti seperti ini. Ini dibagi 2 langsung. 5 cm kita bagi 2, yaitu 2,5. Oke, seperti ini. Kemudian akan kita pasang di sini. Ya. Nah, kita pasang di sini harus terbentuk airfoil. Jadi kita ambil airfoilnya dari sini. Ini beri bawah sekitar 1 cm. Kemudian seperti ini. Kemudian kita potong. Jangan langsung putus. Ya, ingat jangan pernah motong langsung putus, karena bisa patah, rusak, tidak rapi. Lakukan beberapa kali irisan. Ini bisa kita tempatkan di sini. Ya. Oke, tapi tunggu dulu. Ini jika kita tempatkan di sini, ini cek. Nah, ini masih ada lebihan, jadi ini kita potong. Nah, ini kita potong supaya rapi, tidak mengganggu karet ya. Ini juga kita potong kurang lebih sama ya. Oke. Kemudian ini kan seperti ini, kanan ini kiri. Kita lem lagi styrofoam itu hanya di bagian atas ya. Ingat, hanya di bagian atas. Ini kiri, jadi kita tempatkan di kiri. Ya, tempelkan ke polyfoam. Kemudian juga nempel ke, gunakan lem G. Beri sedikit 1 tetes atau diratakan dengan cepat supaya tidak sampai ke polyfoam karena bisa leleh. Sudah. Kemudian yang ini ya, ini bagian kanan seperti ini. Kemudian ingat, cepat. Kemudian tekan supaya lem G-nya merekat.
sudah. Ini bagian bawah kasar. Kita bagi tengah, lurusnya harus pas. Kemudian kita garisi. Ya. Kemudian kita luruskan seperti ini. Ingat, lurus. Ya. Kemudian ini kita beri lem. Ini tetap kita gunakan lem styrofoam ya. Luruskan lagi, ada di bagian bawah motor stick. Kemudian fin ya. Fin masangnya seperti ini ya, jangan terbalik ini. Kemudian bagian tepi kiri ya, kemudian bagian bawah tepi kiri sedikit saja bagian bawah untuk nempel ke motor stick. Tempelkan seperti ini. Kita cek lurus lagi seperti ini. Jadi diusahakan lurus ya. Nah, ini kita ke stiker. Stiker potong seperti ini. Ini membuang bagian yang tidak terpakai ya, karena nanti menambah beban. Kemudian ini ada dua. Ingat, ini stiker transparan untuk backgroundnya ya. Jadi seperti ini. Oke. Kemudian ini ya. Oke, ini saya sarankan lakukan seperti ini setelah terbuka. Ya, ditekuk seperti ini. Kemudian luruskan dulu bagian tengah seperti ini. Jadi tekuk dulu seperti ini ya. Kemudian luruskan bagian tengah. Kemudian kalau sudah terlihat lurus, rapi dan presisi, baru ini kita tekan. Nah, jika sudah kita tekan, ini bisa kita ambil seperti ini. Kemudian tempelkan pelan-pelan. Nah, jadi sudah rapi, lurus. Ini kita tempatkan di sini. Sekarang kita bikin baling-baling. Ini cetakan, siapkan seperti ini ya. Kemudian yang ini washer ya. Ini kita tempatkan di sini dulu. Siapkan kertas HVS biasa ya. Seperti ini, nanti foto kita gunting dulu. Ya, ini kita gunting dulu cetakannya. Ini bagian
cembung ya, saya beri tanda. Jadi seperti ini ya. Ini bagian cembung atau bagian luar ya. Kemudian ini harus kita lem ke sini. Satu lebih kaku, dua lebih kuat. Kemudian gulung sedikit seperti ini. Kembalikan ini supaya terbentuk cembung ya. Balik, tempatkan. Jadi dia posisinya miring. Kemudian usahakan menempel ya. Kemudian kita lem semua bagian tepi, jangan tengah, tepi. Agak banyak sampai benar-benar merata. Kemudian bisa diberi beban, ditekan sedikit seperti ini dengan menggunakan pulpen ya. Ingat, awas lengket. Nah, ini sudah, ini kita potong ya, seperti ini. Biarkan kering. Kemudian bagian yang satunya, ingat, bagian luar miringnya sama. Kemudian lem bagian tepi agak banyak. Kita tekan lagi seperti ini. Kemudian biarkan kering ya. Nah, kemudian ini untuk spar baling-baling, garis tengah ya, harus imbang. Ke kanan 1,2 mili, ke kiri dari tengah ya 1,2 mili. Kemudian jarum pentul ambil tengah, tancapkan ya, seperti ini. Oke, kemudian liliti dengan benang jahit agak banyak dan harus kencang ya, jangan longgar. Ini penting. Oke, cek lagi. Kalau sudah, lem G, 1 tetes, kemudian bakar. Ini lebih cepat putus. Tunggu kering ya. Kalau sudah kering ya, ini tempatkan di sini. Ini titik tengah. Jadi lurus. Jika kita potong seperti ini ya, maka ketemu 45 derajat. Ambil tengah ya, perhatikan. Kalau sudah seperti ini, kemudian dorong hingga batas titik yang sudah kita buat. Nah, lepas, putar. Lakukan sama dengan yang tadi, 45 derajat. Nah, jadi seperti ini akan saya biarkan dulu. Robohkan. Ini yang sudah kering ya, sudah kering, kita potong. Oke, ini sudah. Ini juga sudah. Nah, ini adalah bagian luar
Ini bagian dalam. Ingat, ini lurus ya, nanti seperti ini. Kemudian ini lurus. Siapkan kertas gosok kasar sedikit, kita amplas bagian dalam karena ini mengandung unsur plastik sehingga nanti jika dilem G merekatnya kurang kuat. Keduanya ya. Oke, cukup. Oke, ini tadi seperti ini. Ya, perhatikan. Ini kita pasang. Sampai dengan batas ini. Kemudian lurus. Ya. Kemudian kita tetesi 1 tetes dulu. Yang bagian luar 1 tetes. Gunakan tang, jepit, tunggu sebentar kering ya. Jadi ditahan seperti ini sampai kering. Mungkin 10 detik. Oke ya, perhatikan ini seperti ini. Oke, kita putar seperti tadi. Sekarang yang satunya masuk. Sama batasannya. Kemudian lurusnya seperti ini. Ini kita tetesi lem 1 kali, yang luar 1 kali. Kemudian kita lakukan tekanan sama. Bisa ditekan-tekan ya, tapi tidak terlalu keras. Ya. Nah, ini sudah kita cek keseimbangannya ya. Keseimbangan sudut. Oke, ini kan sudah. Ini kita lepas. Oke. Ini ada di atas, ini ada di atas. Kalau kita balik, ini ada di bawah, ini ada di bawah. Nah, ini buang yang bagian tumpul, kita amplas ya, supaya ini tidak ada lancip-lancipnya yang membahayakan karet sehingga karet mudah putus. Ini kalau sudah, kemudian ini bagian tumpul tadi kita beri 1 kali L pendek, kemudian kita putar seperti ini ya, kemudian kita kembalikan seperti ini, rapatkan sedikit seperti ini sudah cukup ya. Kemudian kita pasang di sini, masuk dari belakang, hooknya ada di belakang ya. Kemudian manik-manik 1, 2 boleh, 3 juga boleh ya, seperti ini. Ingat, bagian depan atau bagian luar ini bagian dalam ya, jadi kita pasangnya seperti ini. Cek oke. Tarik penuh ya, ini sampai nempel ke sini. Ini potong sedikit sekitar 1 cm, kemudian bentuk L ya. Kalau sudah, tambahi jadikan U.
Kalau sudah yang bagian ini kita tarik, seperti ini. Sudah presisi, kemudian ini sudah bisa dipakai. Saran saya gunakan tepung. Boleh tidak kalau terlalu beresiko. Tepung sedikit seperti ini. Ini harus sangat hati-hati, tidak boleh terkena kawat bagian dalam. Jadi tidak sampai 1 tetes. Ketika dia sudah muncul, tempelkan seperti ini. Kemudian tambah lagi supaya cepat kering ya. Ini supaya tidak bergeser. Nah, ini sudah. Kemudian bagian depan bawah ini seperti ini ya. Kemudian ini, oke, pasang. Ingat tadi batasannya ya. Ini batasan, ini batasan. Seperti ini. Ini harus nempel. Jadi jangan rongga seperti ini ya. Tapi nempel. Oke. Ini sudah selesai. Kita pasang karet. Ya. Jadikan satu lingkar. Satu simpul seperti ini ya. Ini sudah bisa diberi benang jahit, kemudian tetesi lem, atau lakukan seperti ini. Lumasi dengan hand body bisa, dengan shampoo bayi bisa, asalkan kualitasnya bagus ya. Kemudian atau gunakan pelumas khusus untuk karet. Simpul di belakang, di depan. Kita tambah balas ya. Ada timah, potong setengah ya. Seperti ini, tempatkan di sini. Agak rapi ya, jangan asal-asalan karena nanti tidak rapet. Setelah itu dorong ke depan. Nah, seperti ini. Kita pasang, cek CG sampai ketemu dengan batasan CG yang sudah saya tentukan di pola. Kalau kurang, tambah lagi. Seperti ini. Kemudian cek CG lagi. Seperti ini. Nah, ini titiknya ada di sini, kelihatan ya. Ini ada di sini. Setelah itu siap kita terbangkan.